Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Karisma Jati Pratama, NIM 114200043 dari blok 6. Di sini saya akan melakukan tutorial acara keempat mengenai overlay. Yang pertama kita buka aplikasi Almap, kemudian kita klik New Maps, lalu kita klik Blank Map, lalu OK. Setelah itu pada layers kita klik kanan, lalu Add Data. Lalu kita masukkan data batas administrasi pada acara pertama. Setelah itu pada batas administrasi kita klik kanan, lalu pada data kita klik export. Lalu kita memilih folder yang akan kita simpan. Lalu kita ganti namanya menjadi kemiringan lereng. Setelah itu kita klik kanan pada kemiringan lereng, lalu edit feature, kita start editing. Setelah itu kita select semua bagian, lalu pada editor kita klik merge, lalu OK. Setelah itu kita stop editing. Setelah itu pada kemiringan lereng kita klik kanan, kita pilih data, lalu kita ekspor data. Lalu kita simpan dengan nama curah hujan. Lalu kita save. Kemudian mengulangi langkah yang tadi untuk menyimpan dengan nama jenis tanah. Setelah semua klasifikasi telah dibuat, lalu kita klik kanan pada kemiringan lereng, klik edit feature, lalu start editing. Setelah itu kita klik pada peta. Setelah itu kita pilih Cut Polygon Tools. Lalu kita bagi peta ini menjadi 5 bagian. Setelah terbagi menjadi 5, lalu kita klik 2 kali. Setelah itu kita stop editing. Lalu kita mengulangi langkah yang tadi untuk membuat peta curah hujan dan jenis tanah menjadi 5 bagian juga. Setelah semua peta telah kita bagi menjadi 5 bagian, lalu kita klik kanan pada kemiringan lereng, lalu klik Open Attribute Table. Setelah itu kita pilih Table Option, lalu Add Field. Untuk namanya kita ganti menjadi skor KL. Lalu kita klik OK. Lalu kita Add Field lagi. Untuk namanya kita ganti menjadi keterangan KL. Untuk type-nya kita ganti menjadi teks. Lalu klik OK. Setelah itu kita klik kanan pada kemiringan lereng, lalu edit feature, kita start editing. Lalu kita isi skor KL dan keterangan KL sesuai dengan klasifikasi. Setelah skor KL dan keterangan KL sudah terisi, lalu kita stop editing. Setelah itu kita ulangi langkah ini untuk mengisi skor curah hujan dan jenis tanah serta keterangannya sesuai dengan klasifikasi. Setelah semua peta telah diisi dengan skor masing-masing dan keterangannya masing-masing, lalu kita checklist ketiga peta tersebut, lalu kita klik
geoprocessing. Lalu kita klik Union. Pada input fitur kita masukkan jenis tanah, curah hujan, dan kemiringan lereng. Lalu kita masukkan peta curah hujan dan peta kemiringan lereng. Setelah itu pada output fitur kita simpan di folder acara 4 dengan nama overlay. Setelah itu kita save. Lalu klik OK. Jika union berhasil, maka akan muncul tanda centang hijau. Setelah itu kita unchecklist ketiga peta ini, peta jenis tanah, curah hujan, dan kemiringan lereng. Kita gunakan peta overlay. Kemudian pada peta overlay ini kita klik kanan, lalu open attribute table. Setelah itu kita klik table option, lalu kita add field. Untuk namanya kita ubah menjadi total score. Lalu klik OK. Lalu kita add field lagi. Kita ganti menjadi arahan. Untuk tab-nya kita ganti menjadi teks, lalu untuk length-nya ini kita ganti menjadi 100. Karena keterangannya ada yang panjang. Lalu setelah itu kita klik OK. Lalu pada kolom total score, kita klik kanan, lalu kita pilih field kalkulator. Setelah itu, kita masukkan rumus skor CT ditambah skor CH ditambah skor KL. Setelah itu kita klik OK. Nah, telah muncul skornya. Kemudian untuk mengurutkan dari yang terkecil, kita klik Short Ascending. Setelah itu kita klik Select by Attribute. Setelah itu kita masukkan rumus sesuai dengan arahan yang akan digunakan. Misalnya total score, kita klik, lalu kurang dari, lebih dari sama dengan, lebih dari sama dengan 45, lalu N, lalu total score kurang dari sama dengan 90. Setelah itu kita klik apply. Kemudian kita klik kanan pada kolom arahan, lalu kita klik fill kalkulator. Pada arahan ini kita isi dengan klasifikasi fungsi kawasan. Pada arahan ini kita isi dengan sesuai dengan rumus yang telah dimasukkan di Select by Attribute. Setelah itu kita klik OK. Nah, untuk arahan ini telah terisi. Selanjutnya, kita isi untuk rumus yang kedua. Kita klik apply. Lalu pada arahan, kita klik kanan, lalu field kalkulator. Untuk arahannya kita ganti sesuai dengan rumus yang telah dimasukkan. Setelah itu kita klik OK.
Kemudian untuk rumus yang ketiga, kawasan fungsi penyangga. Dan untuk yang terakhir, kawasan fungsi lindung. Setelah terisi semua, lalu kita clear selection. Setelah semua terisi, lalu kita close. Lalu pada overlay, kita klik kanan, lalu properties. Kemudian pada simbologi, kita klik kategoris. Untuk value field, kita pilih arahan, lalu kita add all values. Nah, untuk warnanya ini kita bisa sesuaikan di color ramp. Kemudian kita klik kanan, property for all symbol. Lalu pada outline color, klik no color. Lalu klik OK. Setelah itu apply. Setelah itu pada labels, kita klik label feature in this layer. Lalu pada label field kita klik arahan. Setelah itu untuk fontnya kita pilih Times New Roman. Lalu apply. Kemudian pada placement properties, pada duplicate label kita pilih yang remove duplicate label. Setelah itu klik OK, lalu apply. Setelah itu kita klik OK. Nah, untuk peta overlay sudah jadi seperti ini. Setelah itu kita save pada file. Kita klik save as. Lalu kita save dengan nama peta acara 4. Nah, itu kita save. Peta overlay telah tersimpan. Sekian tutorial video hasil acara 4. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.